Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Antropologi GISIP, Bapak Andi Muhammad Zulkifli SKM MKes. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang peran keluarga dalam pembinaan kebiasaan makan anak-anak. Sebelum membahas lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama, ada Nur Ilahi Amir, yang kedua Andi Trimulisa S, dan yang terakhir ada Sari Bulan. Selanjutnya ada latar belakang. Kebiasaan makan terbentuk sejak usia dini dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Pola makan yang baik berperan penting dalam tumbuh kembang optimal serta dapat mencegah stunting, anemia, dan obesitas. Jadi, keluarga memegang peran utama sebagai pengambil keputusan makanan di rumah. Nah, selanjutnya ada pentingnya kebiasaan makan sehat pada anak. Nah, jadi mengapa makanan sehat itu sangat penting? Karena makanan sehat dapat memenuhi kebutuhan zat gizi untuk tumbuh kembang, serta dapat membentuk perilaku makan sehat jangka panjang dan meningkatkan daya konsentrasi dan prestasi belajar. Serta makanan sehat itu dapat mengurangi risiko penyakit kronis di masa depan. Eee, Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan anak. Yang pertama, keluarga. Nah, jadi, kebiasaan makan anak itu banyak ditentukan oleh bagaimana orang tua mengatur makanan di rumah. Misalnya, aturan makan teratur, contoh yang diberikan orang tua dan jenis makanan yang disediakan setiap hari. Selanjutnya ada teman sebaya dan sekolah. Jadi lingkungan sekolah dan teman sebaya juga, mempengaruhi pilihan makan anak. Anak mudah meniru, kebiasaan makan teman termasuk jajanan atau makanan yang tidak sehat. Selanjutnya ada lingkungan rumah atau ketersediaan makanan sehat. Nah, jika di rumah tersedia lebih banyak makanan sehat seperti buah, sayur, lauk bergizi, anak lebih cenderung mengonsumsinya. Sebaliknya, jika yang mudah diakses adalah snack manis atau minuman kemasan, itu yang akan lebih sering dimakan. Selanjutnya ada media dan iklan makanan. Nah, iklan snack seperti fast food dan minuman manis sangat menarik perhatian anak, sehingga media sosial dan TV dapat membentuk preferensi preferensi makan anak karena promosi makanan tidak sehat lebih sering ditampilkan, lebih menarik. Selanjutnya yang terakhir ada status ekonomi dan budaya keluarga. Kemampuan keluarga membeli makanan sehat dan kebiasaan makan turun-temurun juga sangat berpengaruh. Budaya menentukan jenis makanan yang biasa dikonsumsi, sementara ekonomi menentukan kualitas dan variasinya. Cukup sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu peranan keluarga dalam membangun kebiasaan makan. Yang pertama itu menyediakan bahan makanan bergizi di rumah. Yang kedua, mengatur jadwal makan yang teratur, 3 kali makan dan 2 kali snack. Yang ketiga, mengajarkan isi piringku. Yang keempat, mengurangi makanan ultra proses dan minuman manis. Yang kelima, melakukan aktivitas makan keluarga. Selanjutnya yaitu peran orang tua sebagai role model. Anak meniru perilaku makan orang tua. Orang tua perlu menunjukkan contoh seperti makan sayur dan makan buah setiap hari. Yang kedua, minum air putih. Yang ketiga, tidak makan sambil menonton TV. Yang keempat, mengatur porsi makan. Dan yang kelima, menciptakan suasana makan yang positif tanpa memaksa. Selanjutnya yaitu strategi keluarga membentuk kebiasaan makan anak. Ada 6. Yang pertama itu membuat menu makanan mingguan keluarga. Yang kedua membatasi jajan di luar rumah. Yang ketiga melibatkan anak dalam memilih dan menyiapkan makanan. Yang keempat memberikan edukasi sederhana tentang makanan bergizi. Yang kelima mengatur
mengatur porsi makan sesuai usia. Yang keenam, makan bersama tanpa distraksi gadget. Eh, Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, jadi selanjutnya tantangan dalam penerapan kebiasaan makan sehat. Yang pertama, kebiasaan orang tua, sehingga dia itu lebih memilih makanan yang lebih praktis. Lalu pengaruh iklan junk food dan tren makanan, anak sulit makan sayur dan buah, lalu lingkungan sekolah dan pergaulan dan keterbatasan ekonomi keluarga. Selanjutnya ada solusi dan rekomendasi. Yang pertama itu edukasi gizi ini untuk orang tua melalui posyandu atau sekolah. Lalu penyediaan pilihan makanan sehat yang terjangkau di rumah, menerapkan aturan makan yang konsisten, memberikan contoh positif setiap hari, menggunakan pendekatan budaya lokal seperti menu tradisional sehat, dan menghindari hukuman paksaan dalam memberikan makanan. Kesimpulan dari Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi keluarga ini memegang peran utama dalam pembentukan kebiasaan makan anak. Kebiasaan makan yang baik ini perlu dibangun melalui contoh seperti edukasi dan ketersediaan makanan sehat. Dan lingkungan positif di rumah ini dapat membantu anak membentuk perilaku makan yang berkelanjutan seumur hidup. Sekian dari saya berikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan yang terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.